Pencarian akan gereja tertua di dunia merupakan sebuah perjalanan historis yang penuh dengan nuansa dan kompleksitas. Berbagai klaim muncul dari berbagai belahan dunia, masing-masing didasarkan pada tradisi, arkeologi, dan interpretasi sejarah yang berbeda. Hal ini menciptakan sebuah lanskap perdebatan akademis yang kaya dan mendalam. Di antara sekian banyak kandidat yang mengklaim gelar tersebut, satu nama secara konsisten muncul sebagai salah satu yang paling sering disebut dan diakui. Gereja Santo Petrus di Antiokhia menempati posisi sentral dalam diskusi ini. Keberadaannya menawarkan perspektif unik mengenai permulaan dan penyebaran agama Kristen. Fokus utama pembahasan kita kali ini adalah Gereja Santo Petrus, sebuah situs yang memiliki signifikansi historis dan religius yang luar biasa. Gereja ini diyakini sebagai salah satu komunitas Kristen pertama yang didirikan di luar Yerusalem. Lokasinya saat ini berada di wilayah yang dikenal sebagai Antakya, Turki modern. Kota ini dulunya adalah Antiokhia, sebuah metropolis kuno yang menjadi pusat penting bagi Kekaisaran Romawi. Keberadaan gereja ini di Antiokhia menegaskan perannya sebagai titik awal penyebaran ajaran Kristus ke dunia yang lebih luas. Keyakinan umum yang dipegang teguh oleh tradisi Kristen menyatakan bahwa Gereja Santo Petrus didirikan oleh Rasul Petrus sendiri. Pendiriannya diperkirakan terjadi pada abad pertama Masehi, tak lama setelah peristiwa Pentakosta. Ini menempatkannya sebagai salah satu komunitas Kristen paling awal yang terbentuk. Antiokhia pada masa itu adalah salah satu kota terbesar dan terpenting dalam Kekaisaran Romawi. Posisinya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan, budaya, dan intelektual yang dinamis. Lingkungan kosmopolitan ini menyediakan lahan subur bagi penyebaran ide-ide baru, termasuk ajaran Kristen. Kota ini dengan cepat menjadi pusat awal yang vital bagi penyebaran agama Kristen. Dari sinilah, Injil mulai menyebar melampaui batas-batas Yudea. Antiokhia menjadi jembatan antara tradisi Yahudi dan dunia Helenistik yang lebih luas. Sebuah peristiwa penting yang tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pukul 11.26 menyebutkan bahwa di Antiokhia para pengikut Kristus pertama kali disebut sebagai Kristen. Penamaan ini menandai identitas baru bagi komunitas yang sedang berkembang. Ini juga menunjukkan pengakuan publik terhadap kelompok ini sebagai entitas yang berbeda. Perkembangan ini menegaskan peran Antiokhia sebagai tempat di mana identitas Kristen mulai terbentuk secara definitif. Komunitas di Antiokhia tidak hanya menerima ajaran, tetapi juga mulai mengorganisir diri. Mereka menjadi model bagi gereja-gereja lain yang akan didirikan di kemudian hari. Kehadiran Rasul Petrus di Antiokhia, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam detail di Alkitab, didukung oleh tradisi gereja yang kuat. Tradisi ini menempatkan Petrus sebagai uskup pertama Antiokhia sebelum ia pindah ke Roma. Peran ini memberikan legitimasi historis yang signifikan bagi gereja tersebut. Pendirian gereja di Antiokhia juga mencerminkan strategi awal penyebaran Injil. Para rasul cenderung menargetkan kota-kota besar dan strategis. Dari pusat-pusat ini, ajaran dapat menyebar lebih efektif ke wilayah sekitarnya. Dengan demikian, Gereja Santo Petrus di Antiokhia bukan hanya sebuah bangunan fisik. Ia adalah simbol dari permulaan gerakan Kristen yang dinamis. Ia mewakili titik di mana iman Kristen mulai mengakar kuat di luar tanah kelahirannya.
Gereja Santo Petrus di Antiokhia memegang peran krusial dalam perkembangan sejarah Kristen secara global. Keberadaannya menandai sebuah fase penting dalam ekspansi agama ini. Antiokhia menjadi titik awal yang strategis bagi misi Kristen untuk menyebar ke seluruh dunia. Dari sinilah, Injil mulai menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi. Kota ini menjadi pusat misi yang dinamis, berbeda dengan Yerusalem yang lebih berfokus pada komunitas Yahudi. Ini adalah langkah fundamental dalam universalisasi pesan Kristen. Salah satu kontribusi paling signifikan adalah perannya sebagai titik tolak bagi perjalanan misionaris Rasul Paulus. Paulus memulai sebagian besar perjalanan misinya yang terkenal dari Antiokhia. Ini termasuk perjalanannya membawanya ke Asia Kecil, Yunani, dan akhirnya Roma. Gereja di Antiokhia tidak hanya mendukung Paulus secara logistik. Ia juga menjadi basis spiritual dan teologis bagi misinya. Komunitas ini menyediakan dukungan moral dan finansial yang diperlukan untuk upaya penyebaran Injil yang luas. Selain itu, Gereja Santo Petrus juga berkontribusi besar dalam perkembangan teologi Kristen awal. Para pemimpin dan pemikir di Antiokhia terlibat dalam diskusi-diskusi penting mengenai doktrin dan praktik gereja. Mereka membantu membentuk pemahaman awal tentang kristologi dan eklesiologi. Antiokhia menjadi tempat di mana isu-isu penting seperti penerimaan orang non-Yahudi ke dalam gereja dibahas secara mendalam. Perdebatan ini, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, menunjukkan peran sentral Antiokhia dalam membentuk identitas Kristen yang inklusif. Keputusan yang diambil di Antiokhia memiliki dampak jangka panjang pada arah gereja. Peran gereja ini dalam penyebaran Injil ke berbagai wilayah tidak dapat diremehkan. Dari Antiokhia, para misionaris dan penginjil diberangkatkan. Mereka membawa pesan Kristus ke berbagai kota dan desa di seluruh Kekaisaran Romawi. Gereja ini menjadi model bagi pembentukan komunitas-komunitas Kristen baru. Ia menunjukkan bagaimana sebuah gereja dapat berfungsi sebagai pusat pengajaran, ibadah, dan misi. Pengaruhnya meluas jauh melampaui batas-batas geografis Antiokhia. Dengan demikian, Gereja Santo Petrus bukan hanya sebuah situs bersejarah. Ia adalah monumen hidup bagi semangat misionaris Kristen awal. Ia mengingatkan kita akan keberanian dan dedikasi para pengikut Kristus pertama. Gereja Santo Petrus memiliki karakteristik arsitektur dan lokasi yang sangat unik, membedakannya dari banyak gereja lain. Gereja ini tidak dibangun sebagai struktur megah di atas tanah. Sebaliknya, ia terletak di dalam sebuah gua alami. Gua ini berada di lereng Gunung Silpius yang menjulang di dekat kota Antiokhia atau Antakya modern. Lokasi gua ini memberikan perlindungan alami dan kerahasiaan. Ini sangat penting pada masa-masa awal kekristenan. Keyakinan yang kuat menyatakan bahwa gua ini digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia bagi umat Kristen awal. Pada masa itu, penganiayaan terhadap pengikut Kristus sering terjadi. Pertemuan di tempat tersembunyi adalah sebuah keharusan untuk keselamatan mereka. Penggunaan gua sebagai tempat ibadah memungkinkan mereka untuk berkumpul tanpa menarik perhatian otoritas Romawi. Ini adalah strategi bertahan hidup yang cerdas dalam menghadapi ancaman. Gua ini menjadi tempat perlindungan spiritual dan fisik. Kondisi gua tersebut masih ada hingga saat ini, meskipun telah mengalami banyak perubahan dan rekonstruksi. Selama berabad-abad,
gua ini telah diperluas dan diadaptasi. Berbagai elemen arsitektur telah ditambahkan untuk mengakomodasi kebutuhan ibadah. Perubahan ini mencakup penambahan fasad batu yang megah di bagian depan gua. Interior gua juga telah diukir dan dihias. Ini mengubahnya dari gua alami menjadi sebuah ruang ibadah yang lebih formal. Meskipun demikian, esensi gua sebagai tempat perlindungan awal tetap terasa. Struktur aslinya masih menjadi bagian integral dari gereja yang ada sekarang. Ini memberikan koneksi langsung ke masa lalu yang jauh. Saat ini, Gereja Santo Petrus tetap menjadi tempat ziarah penting bagi umat Kristen dari seluruh dunia. Ribuan peziarah datang setiap tahun untuk merasakan atmosfer historisnya. Mereka datang untuk merenungkan permulaan iman mereka. Situs ini menjadi pengingat nyata akan tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen awal. Ia juga menjadi bukti ketekunan iman mereka. Keunikan lokasinya menambah kedalaman spiritual bagi para pengunjung. Gua ini bukan hanya sebuah situs arkeologi. Ia adalah sebuah ruang sakral yang terus berfungsi. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Penting untuk dicatat bahwa klaim gereja tertua di dunia seringkali diperdebatkan di kalangan sejarawan dan teolog. Tidak ada konsensus tunggal mengenai gelar ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai definisi dan kriteria yang digunakan. Beberapa gereja lain juga mengklaim gelar yang sama, masing-masing dengan dasar klaim yang kuat. Misalnya, Gereja Megiddo di Israel yang ditemukan melalui penggalian arkeologi menunjukkan bukti keberadaan komunitas Kristen yang sangat awal. Ada pula klaim dari gereja-gereja di Yordania atau bahkan di Roma. Dasar klaim gereja-gereja lain ini seringkali didasarkan pada bukti sejarah dan tradisi yang berbeda. Beberapa mungkin memiliki bukti arkeologi yang lebih tua untuk struktur fisik. Sementara yang lain mungkin memiliki tradisi lisan yang kuat mengenai pendiriannya. Namun, penegasan bahwa Gereja Santo Petrus di Antiokhia memiliki sejarah yang sangat kuat tetap relevan. Klaimnya didukung oleh tradisi gereja yang konsisten dan catatan sejarah awal. Ini menempatkannya sebagai salah satu kandidat paling kredibel. Adanya bukti yang mendukung klaimnya sebagai salah satu gereja Kristen tertua di dunia tidak dapat diabaikan. Bukti ini mencakup referensi dalam tulisan-tulisan bapa gereja awal. Ini juga didukung oleh peran Antiokhia dalam kitab Kisah Para Rasul. Perdebatan ini justru memperkaya pemahaman kita tentang sejarah kekristenan. Ini mendorong penelitian lebih lanjut dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang ada. Setiap klaim memberikan potongan teka-teki yang berharga. Gereja Santo Petrus mungkin bukan satu-satunya yang tertua dalam arti fisik. Namun, ia adalah salah satu yang tertua dalam hal kontinuitas komunitas dan signifikansi historisnya. Ia mewakili salah satu pusat awal yang paling berpengaruh. Diskusi mengenai gereja tertua seringkali bergantung pada definisi yang digunakan. Apakah itu bangunan fisik tertua? Atau komunitas Kristen yang paling awal dan berkelanjutan? Gereja Santo Petrus unggul dalam kategori yang terakhir. Gereja Santo Petrus berdiri sebagai simbol penting dari iman Kristen awal. Keberadaannya mengingatkan kita pada masa-masa permulaan yang penuh tantangan. Ia mewakili fondasi yang kokoh bagi agama yang kini dianut oleh miliaran orang.
Gereja ini secara nyata merepresentasikan penyebaran awal agama Kristen dari Yerusalem ke dunia yang lebih luas. Ia adalah bukti fisik dari misi yang dimulai oleh para rasul. Dari Antiokhia, pesan Injil menyebar ke berbagai penjuru. Situs ini juga menjadi pengingat akan pengorbanan dan ketekunan umat Kristen awal. Mereka menghadapi penganiayaan, penolakan, dan kesulitan yang luar biasa. Namun, mereka tetap teguh dalam iman mereka. Kisah Gereja Santo Petrus adalah kisah tentang keberanian dalam menghadapi ancaman. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah komunitas kecil dapat tumbuh menjadi gerakan global. Ia mengajarkan kita tentang ketahanan iman. Meskipun telah mengalami banyak perubahan dan tantangan sepanjang sejarahnya, gereja ini tetap menjadi tempat yang penting. Ia terus berfungsi sebagai situs ibadah dan ziarah. Ia menarik umat Kristen dari berbagai latar belakang. Keberadaannya hingga kini adalah bukti nyata dari warisan yang tak lekang oleh waktu. Gereja Santo Petrus bukan hanya sebuah peninggalan masa lalu. Ia adalah sebuah entitas hidup yang terus menginspirasi. Ia mengingatkan kita akan akar-akar iman Kristen yang dalam. Ia mendorong kita untuk merenungkan perjalanan panjang agama ini. Gereja Santo Petrus adalah sebuah mercusuar sejarah dan spiritual. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya komunitas, misi, dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Warisannya terus relevan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Ia adalah saksi bisu dari permulaan sebuah gerakan yang mengubah dunia.